Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Aslihah SEMM, dosen program studi Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Kyai Haji Abdul Wahab Hasbullah, Tambak Beras, Jombang. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT bidang pengajaran dalam satu mata kuliah yang saya ampu, yakni mata kuliah pengantar bisnis syariah. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib program studi yang diajarkan pada semester ganjil dengan bobot 2 SKS dan dengan jumlah tatap muka 16 pertemuan termasuk UTS dan juga UAS. Dengan capaian pembelajaran, mahasiswa mampu menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan. Mahasiswa mampu memahami konsep dan aplikasi bisnis syariah. Deskripsi singkat mata kuliah. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah yang menjelaskan tentang fundamental knowledge bisnis syariah dan sekaligus memberikan pemahaman sikap pelaku bisnis yang memahami manajemen pemasaran, manajemen produksi, manajemen keuangan, serta distribusi. Sehingga mahasiswa diharapkan mampu menumbuhkan penalaran dalam berbisnis. Materi perkuliahan yang saya sampaikan yang pertama, konsep-konsep ruang lingkup bisnis syariah, kisah Rasulullah sebagai entrepreneur, biografi tokoh muslim yang entrepreneur baik dalam negeri maupun luar negeri, manajemen bisnis syariah yang meliputi manajemen produksi, manajemen distribusi, pemasaran, keuangan, SDM, dan juga manajemen organisasi. Materi berikutnya, kreativitas dan pengembangan usaha, basic business plan mahasiswapreneur, etika bisnis syariah, aneka ragam bisnis syariah kontemporer, mengenal e-commerce, fakta dan hukumnya, bisnis online dan affiliate, etos kerja dalam syariah, tanggung jawab dalam bisnis syariah, jual beli dan akad dalam bisnis syariah. Dalam proses pembelajaran mata kuliah ini, saya menggunakan model pembelajaran DIA, Delivery, Interaction, and Assessment. Untuk mendukung proses pembelajaran, saya memakai beberapa literatur buku-buku terupdate, modul dan bahan ajar, jurnal-jurnal penelitian yang relevan, dan web media berbagi. Setelah menggunakan beberapa referensi, didukung dengan media aplikasi WhatsApp Group, Zoom Meeting, Google Meet, dan juga Telegram. Dan di akhir perkuliahan, saya kasih tugas wawancara untuk terjun langsung ke pengusaha-pengusaha yang sudah sukses di bidang. Sedangkan untuk sistem penilaian ada beberapa aspek. Yang pertama, partisipasi 20%, tugas proyek 25%, tugas individu 15%, kuis 5%, UTS 15%, dan UAS 20%. Demikian kurang lebihnya penjelasan singkat saya. Berikutnya kita simak bersama cuplikan video pembelajaran saya di kelas. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk siang ini kita mulai dengan bacaan sholawat. Maulaya sholli wa sallim
Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu ahwali mudah. Oke, baik, terima kasih. Apa kabar semuanya? Sehat? Hari ini apa ada yang tidak masuk? Siapa? Saya, oke, Dwi. Saya absen satu-satu ya. Arta Zulian Effendi, Muhammad Akil, Hendi Yoga Pranata. Oke teman-teman, hari ini kita mata kuliah pengantar bisnis syariah. Minggu kemarin kita sudah bahas mengenai ruang lingkup mengenai bisnis syariah. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai basic business plan mahasiswa planner. Oke, ada yang masih ingat dengan pertemuan minggu kemarin apa itu bisnis? Ya, Mas Arta. Itu suatu kegiatan yang mana itu ada seorang pembeli menjual akan mendapatkan keuntungan dari sebuah keuntungan dari apa yang dia Oke, itu bisnis menurut Mas Arta. Kalau entrepreneur apa? Yang pertama tadi mengenai bisnis, entrepreneur, ada yang tahu apa itu entrepreneur? Salah satu CPL dari Prodi Ekonomi Syariah, salah satunya adalah menjadi entrepreneur syariah. Makanya kita ada mata kuliah pengantar bisnis syariah. Harapannya nanti mahasiswa kalau sudah lulus, mahasiswa ekonomi syariah sudah lulus nanti kalau tidak bekerja menjadi karyawan, berarti salah satunya harapannya menjadi entrepreneur syariah. Sebetulnya ada banyak konsep dan teori yang sudah kita bahas kemarin mengenai apa itu bisnis dan bagaimana bisnis plan. Itu banyak sekali konsepnya. Nah, itu bisa sampean cari di Google atau buku mengenai pengusaha-pengusaha yang sudah sukses sebelumnya untuk role model bagi teman-teman yang kepingin memulai bisnis dari nol. Membangun bisnis bagi pemula yang kalau saya reduksi dari pendapatnya Mas Raymond Dean, itu yang paling pas dan yang paling simple adalah pakai teori keep the planning very simple. Artinya pakai perencanaan bisnis yang no ribet, sat-set gitu, tapi hasil gitu. Maksudnya menghasilkan. Kalau kita kenal kemarin teori bisnis plan itu kan macam-macam. Nah, ini yang sat-set tanpa ribet gitu. Jadi dengan planning yang minimal, tetapi karena eksekusi bisnis yang membuat kita sukses untuk bisnis pemula itu adalah bisnis yang dilakukan secara cepat dan diulang terus. Maksudnya gini, tidak peduli misalkan hari ini itu lakunya cuma 1 atau 2, gak apa-apa, tetapi terus berulang. Kayak di TikTok itu kan biasanya live itu butuh beberapa kali live, itu tidak ada yang nonton. Bahkan yang kemarin sudah 7 kali live itu nggak ada yang nonton. Tapi live yang ke-8 ternyata itu menghasilkan dan omsetnya MM-an dari TikTok gitu. Jadi yang penting itu cepat menghasilkan dan berulang-ulang, diulangi terus gitu. Oke, slide berikutnya kita akan membahas apa itu bisnis. Bisnis adalah organisasi untuk mencari profit dengan menjual jasa atau produk. Kata kuncinya berarti ada 3, yakni organisasi, profit, dan juga jasa atau produk. Step berikutnya, ketika kita mau mengawali menjadi pengusaha atau mau bisnis, yang pertama itu adalah apa?
perlu ide, step yang pertama. Maksudnya konsep bisnisnya mau bisnis apa? Bisnis makanan kah? Passion bisnis sampean itu kemana? Apakah bisnis dimulai dari hobi atau memang skill sampean apa? Misalnya skill saya di komputer, maka saya akan bisnis di bidang komputer, misalnya di bidang web bisa, atau hobi saya desain, nggak apa-apa, berarti menyediakan jasa desain. Yang penting menghasilkan, jangan dipikir nanti saya dapat berapa, karena masih awal, yang penting jalan dulu. Jadi yang pertama dalam bisnis itu yang penting just do it, yang penting lakukan, kerjakan. Yang membedakan mahasiswa dengan teman-teman pengusaha yang maksudnya tidak banyak teori, tidak banyak konsep, tapi mereka hanya aksi, hanya melakukan tanpa pikir panjang tentang resiko. Kalau kita kan kebanyakan teori, akhirnya nggak jadi-jadi. Kalau terlalu banyak konsep yang kita punya, misalnya tentang business plan itu ada 9 tahapan, terus tahapannya banyak. Nah, kalau pakai teori itu kita nggak action gitu. Jadi nanti saya kasih basic business plan yang hanya fokus pada 3 saja. Jadi nanti satset no ribet itu ya. Tahapan yang pertama dalam business plan yang no ribet satset tadi itu, yang pertama adalah produk. Jadi cuma fokus pada 3 bidang ini. Kalau business plan yang kita kenal itu kan ada 9, ada beberapa teori yang ini nanti saman pusing, dan ini maka fokus di 3 bidang saja. Nanti saya jelaskan satu-satu. Oke. Untuk produk, ya mungkin lebih tepatnya pada kata-kata offer product. Apa yang mau kita tawarkan? Ini jangan lupa ya. Tadi kata kuncinya kan untuk bisnis pemula yang mau berbisnis, berarti harus menentukan ketika sudah muncul ide tadi, misalnya di bisnis makanan. Oke, sudah saya menentukan bisnis makanan, maka berikutnya adalah produk makanan apa yang mau saya tawarkan ke calon konsumen. Berikutnya adalah saya tentukan target pasarnya, siapa nanti yang beli produk makanan sampean itu. Makanan apa? Oh, masakan Padang misalnya. Target pasarnya siapa? Itu harus tahu. Terus apakah benar produk itu memang dibutuhkan? Apakah benar produk itu sudah banyak pesaingnya? Maksudnya gini, di Tambak Beras ini sudah ada banyak masakan Padang. Jadi kalau bisa jangan produk yang sama. Kalau bisa produk yang unik atau produk yang langka yang memang masih baru. Nah, itu akan banyak mendatangkan calon konsumen. Oke, yang pertama tadi produk. Ya, kalau produk itu berarti fokus di 2 bidang, ada goods dan juga service. Maksudnya apa? Kalau goods, barang. Jadi berupa apa produk itu? Produk itu kan berarti berupa barang atau jasa. Service, pelayanan. Misalnya apa? Jasa yang tadi saya sebutkan, jasa di bidang desain, jasa di bidang menjahit. Saya bisanya cuma jahit, itu tak apa-apa. Kan banyak juga jasa jahit yang mahal, satu jas harganya 900. Itu kan menghasilkan profit atau laba kan, bisa dijadikan sebagai bisnis. Oke, kalau yang pertama offer product, berikutnya adalah mencari profit. Setelah menentukan produk sampean itu apa dengan keunikannya masing-masing, misalnya, oh saya pakai batok kelapa, yang batok kelapa degan itu, misalnya nasinya sama taruh di situ kan unik, gitu. Terus di pinggir sungai, nah ini kan unik, yang dicari dan instagramable, nah itu kan. Jadi, nah ketika itu laku maka akan mendatangkan profit sesuai tujuan bisnis, yakni mendatangkan keuntungan atau profit. Tetapi ketika sudah mendatangkan keuntungan misalnya, maka berikutnya adalah kita harus mengatur cash flow, keuangannya, menentukan harga
modalnya atau yang disebut dengan unit economics. Jadi misalnya harga modalnya sampean itu harga modal awal 5.000, sampean jual 10.000, maka keuntungan di sini adalah 5.000. Jadi harus dapat gitu. Ya. Atau kalau bisa harga modal yang sampean tentukan misalnya itu 40, maka sampean tentukan untuk operasionalnya itu ada 20%. Barangkali kok ada karyawan, untuk gaji karyawan gitu ya. Untuk marketing misalnya sampean buat promosi berbayar itu bisa, atau yang lain 20%, maka akan mendatangkan yang dinamakan keuntungan. Itu yang namanya bisnis. Oke, fokus berikutnya yang tidak kalah penting adalah marketing. Setelah menentukan produk, maka step berikutnya yang harus kita perhatikan adalah marketing. Kita ngejual. Bagi early stage, maksudnya yang masih pemula, yang lebih penting itu adalah feedback dari customer. Ketika kita promosi, kita tahu langsung apakah konsumen itu puas dengan produk kita. Ini masih kurang pedas, itu kan masukan dari customer yang nantinya itu untuk kebaikan bisnis kita. Jadi ditambahlah pedas atau apa kurang garam atau kurang gimana. Nah, itu kan untuk kebaikan produk kita. Sebenarnya marketing itu ada dua. Yang pertama ada inbound, ada outbound. Ada yang ditanyakan sebelum saya jelaskan slide selanjutnya atau step berikutnya bagaimana untuk memulai bisnis bagi pemula atau bisnis dari nol ya Mbak Noviana. Oke, pertanyaan yang sangat bagus dari Mbak Noviana tentang bagaimana kalau misalnya kita itu introvert, memperkenalkan produk itu seperti apa? Ya, pertanyaan yang sangat bagus. Sekarang kan sudah eranya medsos ya. Ada Facebook, ada IG, ada YouTube. Jadi untuk memperkenalkan produk meskipun tidak berbayar dengan cara manual marketing, artinya yang tidak berbayar, itu sangat bisa sekali lewat Facebook. Kalau lewat Facebook, lewat IG, lewat TikTok, itu kan hanya berupa konten, bisa berupa tulisan, bisa berupa gambar tentang produknya sampean, tanpa harus sampean itu tampil. Untuk awal mungkin yang introvert memang butuh belajar misalnya untuk tampil. Kalau di TikTok atau Shopee yang butuh live, itu ya mungkin masih harus belajar. Yang pertama tahapannya mungkin ngajak teman dulu untuk live awal. Berikutnya kalau sudah terbiasa dan apalagi sudah banyak yang check out, terus saldonya nambah di TikTok, nanti secara sendirinya nanti akan terbiasa. Karena apa? Kalau sudah dapat cuan yang banyak itu nanti akan nagih gitu. Bisa diterima jawabannya? Jadi introvert itu bisa dibangun ketika kita itu sudah terbiasa, butuh jam terbang yang tinggi. Tapi kalau misalnya kok masih belum berani tampil, yaitu tadi berarti pakai pamflet atau desain mengenai produk dengan foto yang menarik, dengan kata-kata yang menarik, itu nanti dengan sendirinya produk kita akan dikenal. Atau misalnya konten-konten sosial medianya sampean itu diisi dengan konten-konten yang menarik, yang viral. Jangan lupa dikasih tagar FYP viral gitu ya. Oke, jadi basic business plan yang no ribet satset tadi ada berapa tadi? Ada 3, apa saja? Produk, marketing, operasional. Oke, kita bentuk kelompok ya. Ada 5 kelompok, nanti saya bagi untuk bahan-bahannya. Nanti saya kasih contoh bagaimana membuat buket dari uang.
Nanti saya minta dibantu sama Mbak Evi ya. Dibutuhkan yang pertama itu alat lem tembak, terus solasi bening, tali, pita, ini kertas selo. Untuk warna-warnanya bisa dipilih sesuai selera. Panjangnya biasanya segini, maka mensiasatinya kita pakai kardus ya. Untuk naruh ini tusukan sate, kalau nanti ada dikasih begini ya, kita akan pakai lem biar kokoh ini. Terus ini diiris membentuk ini ya, bentuknya kan sampai lentik semua mengikuti permukaan. Ya, nanti ini di full lem ya. Jadi kalau ada kardusnya juga, jadi semakin kokoh, nggak gampang keras ya. Kita nanti tinggal ngelem aja, terus langsung bisa masangi ini uangnya nanti. Langkah-langkahnya yang sudah dijelaskan Bu As tadi, diplastiki dulu, baru ditempeli sama tusuk sate, terus dirangkai, tinggal ngerangkai aja. Oke, ini prakteknya sudah selesai. Kalau misalnya untuk benar-benar dijual, bisa sampean kasih label dengan alamat medsosnya, nomor HP-nya. Ini adalah bagian dari promosi. Ya, bisa ditaruh pakai stiker juga. Saya kira ini paling pas belajar basic bisnis plan tadi dengan aplikasi yang begini, maksudnya diaplikasikan dalam bentuk membuat buket uang. Kalau secara syariah bagaimana biar bisnis kita itu meskipun labanya sedikit tapi berkah? Ya, yang pertama awali semuanya dengan bacaan bismillah. Terus setiap ngawali misalnya buka toko online atau mau status, atau kalau misalnya punya toko, itu kata Pak Yai harus dalam keadaan suci atau berwudu. Bagaimana Bu kalau misalnya saya habis buka toko 5 menit terus batal? Gak apa-apa, yang penting ketika membuka tokonya itu dalam keadaan berwudu. Oke, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih atas waktunya. Semoga ilmu yang kita dapat hari ini bisa bermanfaat. Oh ya, ini yang terbaik jatuh pada ini ya, kelompok 5. Dilihat dari ya ini 1,
bentuk kelopak sama sama yang ini kelihatan cute ya. Ini buatannya Mas Arta. Tepuk tangan untuk yang kedua ini. Untuk kelompok 5 juga. Ya, dibutuhkan kreativitas ya dan juga inovasi. Tidak hanya dalam bentuk yang seperti ini ya. Oke, terima kasih untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.